Assalamualaikum Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA atau SMK. Nah, untuk latar belakang dari apa sih itu asesmen AKM itu kan? Nah, itu ada program guru belajar itu adalah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru pembelajaran merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi kan pembelajaran itu harus ditingkatkan, itu setiap tahun ke tahunnya ada peningkatan. Nah, program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK serta PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril mengungkapkan, asesmen nasional merupakan upaya untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan zaman. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum atau sering disebut AKM, survei karakter sering disebut SK, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan pembelajaran abad ke-21 dan kondisi dunia kerja abad 21 yang tidak lagi hanya berfokus pada bidang-bidang konten, tetapi lebih pada yang fleksibel, lintas mapel atau lintas bidang ilmu. Apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, saya terangkan. Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMLP, LB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, ini saya terangkan. Tujuannya itu ada 6 ya di sini, yaitu memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir yaitu melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang semuanya itu untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Untuk evaluasi ujian nasional, yang dijelaskan di sini itu ada butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Ujian nasional itu juga kurang dapat dimanfaatkan guru untuk siswa itu memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. UN itu kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Nah, manfaat asesmen nasional itu ada potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, juga bermanfaat sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan terakhir itu ada dasar sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi untuk manfaatnya asesmen nasional itu tentunya ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di sekolah. Lanjutnya, capaian kompetensi siswa secara holistik. Inilah yang ingin dievaluasi melalui konsep nasional.
Apa saja? Nah, di sini ada kompetensi siswa. Kompetensi siswa di sini itu mencakup kecakapan hidup pada abad ke-21 nantinya. Terus juga profil pelajar Pancasila itu terukur jelas melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, terus survei karakter, dan juga ada survei lingkungan belajar. Nah, di sini ada perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Apa sih perbandingannya? Kita lihat ada kriteria pembandingnya, ada juga asesmen nasionalnya apa, ujian nasional juga. Nah, tujuan pelaksanaannya untuk asesmen nasional itu tujuannya jelas ya, untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau ujian nasional itu tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, untuk jenjang penilaiannya itu perbedaannya itu ada di sini. Ada dilihat, kita lihat di sini. Kalau asesmen nasional kan ada SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional itu hanya berbasis pada SMP saja, SMA dan SMK. Bedanya seperti itu. Kalau asesmen nasional kan di sini mencakup semuanya ya. Nah, untuk level siswanya perbedaannya apa? Di asesmen nasional itu di jenjang 5, 8 dan 11. Kalau di ujian nasional level siswanya itu di tingkat akhir pada setiap jenjang ya. Terus juga pembeda kriteria pembanding subjek siswa. Untuk asesmen nasional itu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN ya. Dan untuk ujian nasional itu sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soalnya itu berbeda. Di sini untuk asesmen nasional itu mengacu pada pilihan ganda. Nah, ada PGK, terus juga menjodohkan atau mencocokkan. Terus juga ada isian singkat dan uraian. Jadi ada banyak ya di sini untuk asesmen nasional. Tapi kalau untuk ujian nasional itu hanya berpegang pada pilihan ganda dan isian singkat saja. Terus selanjutnya sasaran penilaian. Untuk asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau di ujian nasional itu sasaran penilaiannya hanya penugasan terhadap mata pelajaran. Jadi cukup beda ya di sini ya. Terakhir, pembedanya yaitu tentang metode penilaian. Nah, untuk asesmen nasional itu berbasis pada computerized multi-stage adaptive testing atau sering disingkat sebagai MSAT. Sedangkan ujian nasional itu hanya CBT, Computer Based Test, dan Paper Based Test atau PBT. Nah, inilah yang menjadi perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Next, untuk hasil asesmen nasional itu tidak memiliki konsekuensi apapun loh pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di sini dilihat ya, asesmen nasional itu petunjuknya di sini asesmen literasi pembaca. Itu anak itu memahami, menggunakan, dan mengevaluasi serta merefleksi. Untuk asesmen numerasinya itu memahami, mengaplikasi, dan anak itu diminta untuk bernalar. Next, petunjuk dan teknik pelaksanaannya asesmen nasional seperti ini, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan itu bergantung pada kemampuan siswa. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Nah, peserta AKM-nya, pesertanya kan tadi pembedanya itu kan kalau di AKM itu kan pesertanya itu ada tingkat SD, tingkat SMP, SMA maupun SMK. Nah, di sini seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid pemilihan sampel secara acak. Lanjutnya, di sini ada jadwal pelaksanaannya. Lihat di SD, MI dan paket A atau ULA
di sini hari pertama tes literasi 75 menit, hari kedua juga sama ya, tes numerasi 55 menit. Hari pertamanya di sini survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajar juga 20 menit. Kalau tingkat SMP ataupun SMA dilihat literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit, tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajarnya 30 menit. Seperti itu untuk jadwal pelaksanaan. Oke, cukup sekian dari pengimbasan dari saya dan semoga bermanfaat bagi semuanya di kalangan satuan pendidikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.